几秒钟就死那么快？我小子，7个周天了。 Hai Nazala, guys, di sini kali ini adalah kali pertama Mimin dalam mereview Donghua atau semacam serial anime dari Cina gitu ya. Nah, Donghua yang berjudul The Strongest Male Hero Ever ini menceritakan tentang kisah tokoh utamanya yang bernama Zhao Xiaotian dalam mempelajari ilmu bela diri. Nah, seperti apakah keseruannya? Sebelum nonton video ini, mari kita laksanakan ibadah wajib kita dulu ya. Nah, ayo, siapa nih yang belum sholat? Yang mau sholat silakan sholat dulu, yang mau ke gereja silakan ke gereja dulu. Atau bagi teman-teman yang berkeyakinan lain juga silakan ibadah dulu pokoknya. Takutnya nanti keasikan nonton video ini terus lupa ibadahnya gitu kan. Nah, bagi yang udah tuntas ibadahnya, tanpa banyak makan tenggo, langsung aja kita let's go. Tanpa banyak makan tenggo, langsung aja kita let's go. Kisah diawali dengan diperlihatkannya Zhao Xiaotian atau yang akrab dipanggil sebagai Zhao menceritakan keluh kesah dalam hidupnya. Laki-laki yang berasal dari bumi ini memiliki keistimewaan meregenerasi luka tubuhnya dengan cepat. Serangan senjata tajam, peluru panas, bahkan ledakan bom pun tak bisa membunuhnya dan bahkan hanya akan mengirimnya ke dunia lain yang sangat aneh baginya ini. Kesialannya tak berakhir sampai di situ saja. Selama 3 tahun di dunia yang aneh ini, dia juga sering diculik oleh para penjahat karena dirinya memang terlahir sebagai cucu orang terkaya dari keluarga Zhao di kota Xiang. Ya, sebenarnya sih Zhao tidak hanya diculik ya, tapi dia juga sering digebukin dan bahkan mengalami luka tusukan sebanyak 32 kali. Kalau bukan karena kemampuan penyembuhannya yang sangat cepat, mungkin dia sudah meninggoy di hari ketiga setelah dia berada di dunia yang aneh ini. Hingga pada suatu momen setelah dia diculik untuk yang ke-100 kalinya, kakeknya mengirimkannya untuk belajar ilmu bela diri dengan Master Shen Piaofeng yang merupakan orang ketiga terhebat di kerajaan itu. Guru Shen Piaofeng pun mau menerimanya sebagai murid bukan karena bakat yang dimiliki oleh Zhao, melainkan karena Guru Shen Piaofeng dulu pernah menerima bantuan dari keluarga Zhao saat Shen masih muda dulu. Sebelum Zhao menjadi muridnya, Guru Shen sudah memiliki 2 murid yang sangat hebat. Murid pertamanya bernama Bai Ling dari keluarga Bai yang merupakan salah satu keluarga tersohor di kerajaan itu. Dia sangat cantik dan manis dan menggemaskan, dan pokoknya mantul sekali everybody. Selain good looking, ternyata Ling juga sangat hebat dalam kemampuan bela diri. Di usia 10 tahun saja, dia sudah menjadi praktisi bela diri tingkat 1. Di usia yang ke-17, dia sudah menjadi praktisi kuat tingkat jenderal. Murid yang kedua Guru Shen bernama Zhu Yuaneng. Bagi Zhao, dia nampak biasa saja dan menyedihkan, soalnya dari kecil Yuaneng memang hidup ditelantarkan oleh orang tuanya. Namun siapa sangka, hidup di jalanan membuatnya mampu mengasah bakat kultivasinya melampaui orang biasa. Kultivasi itu bisa dikatakan sebagai proses pengolahan energi spiritual di dalam titik meridian praktisi bela diri ya. Jadi istilahnya mengolah ilmu tenaga dalam gitulah. Zhao pun jadi minder melihat kedua kakak seperguruannya itu karena dia memang belum bisa apa-apa bila dibandingkan dengan mereka berdua. Guru Shen kemudian menjelaskan tentang proses yang benar dalam belajar bela diri khususnya dalam menyerap energi spiritual. Energi spiritual adalah energi dari berbagai benda di alam yang bisa mereka serap dan kemudian mereka jadikan sebagai senjata untuk menyerang ataupun tameng bertahan. Untuk menyerap energi spiritual tersebut dibutuhkan kesabaran untuk membentuk fisik dan titik meridian di tubuh si praktisi terlebih dahulu supaya badannya kuat untuk menahan energi spiritual itu sendiri. Agar kedatangannya Zhao tak mengganggu kelanjutan proses belajar mengajar kedua kakaknya itu, Guru Shen pun meminta Ling dan Yuaneng untuk langsung praktek membangkitkan energi spiritual sedangkan Zhao diminta untuk belajar merasakan kehadiran energi spiritual. Zhao merasa kesulitan untuk merasakannya karena memang masih awal ya. Dibutuhkan konsentrasi dan ketenangan penuh serta pernafasan yang stabil untuk melakukannya. Kedua kakak seperguruannya itu merasa kasihan kepadanya karena dia tak bisa melakukannya. Namun tiba-tiba Guru Shen dibuat kaget karena Zhao bilang dia telah melihat kunang-kunang karena itu artinya Zhao sudah berhasil merasakan energi spiritual. Nah, padahal ini baru 10 menit loh. Guru Shen pun jadi ingat bahwa dulu dia baru bisa merasakan energi spiritual untuk pertama kalinya itu setelah 7 hari latihan. Dan itu sudah termasuk istimewa banget. Karena tak ingin Zhao berbesar kepala dan Guru Shen juga tak ingin kehilangan pamornya, maka Guru Shen memarahi Zhao karena Zhao masih terlalu cupu untuk menyerap energi spiritual ke dalam tubuhnya. Zhao ini posisinya dia ngebet banget pengen langsung menyerap energi spiritual ke dalam tubuhnya. Sebelum itu, Guru Zhao kemudian bertanya kepada Zhao apakah Zhao sudah menghafal titik meridian tubuh manusia?
Karena untuk menyerap energi spiritual ke dalam tubuh manusia, haruslah menghafal titik meridian tubuh terlebih dahulu, agar praktisi tersebut paham kemanakah aliran energi spiritual itu harus diarahkan. Dengan semangat, Zhao pun menjawab bahwa dia sudah sangat hafal. Guru Shen kemudian menunjukkan kepadanya suatu teknik yang bernama teknik pembebasan dari keluarga Xiaoyao untuk merasakan titik meridiannya Zhao. Apabila seseorang itu telah berhasil menyerap energi spiritual di titik meridiannya, tapi titik meridiannya tidak pecah, maka bisa dikatakan bahwa dia telah menjadi praktisi bela diri tingkat 1. Yuaneng agak iri melihat Zhao diberi perlakuan sangat spesial oleh Guru Shen. Tak seperti dirinya dan Ling Er yang dulu latihan sendiri untuk menemukan titik meridian tubuh mereka. Latihan berikutnya adalah latihan untuk menyerap energi spiritual dan meredam dalam tubuh mereka masing-masing. Karena tadi Zhao sudah berhasil merasakan keberadaan energi spiritual, maka kali ini Zhao diminta untuk ikut lanjut latihan dengan kakak-kakaknya. Guru Shen berpesan kepada Zhao apabila tubuhnya sudah tak kuat lagi menahan energi spiritual yang masuk ke dalam tubuhnya, maka Zhao boleh berhenti. Tapi 10 detik setelah latihan dimulai, Yuaneng pun dibikin kaget sampai misuh-misuh, karena Zhao bisa langsung menenangkan diri dalam waktu sesingkat itu. Bahkan Zhao bisa mencapai tingkat kultivasi siklus surgawi pertama hanya dalam waktu setengah jam. Jelas saja hal itu membuat Yuaneng iri karena dulu dia saja harus gagal puluhan kali untuk bisa mencapai siklus surgawi pertama itu. Melihat hal itu, Yuaneng menjadi sangat tak senang sehingga dia tak bisa berkultivasi sama sekali. Lebih tepatnya sih iri ya, cuman dia nggak dendam gitu. Padahal kunci untuk berkultivasi adalah menenangkan pikiran sehingga seorang praktisi itu bisa memadatkan auranya untuk menyerap energi spiritual. Nah jadi kan Yuaneng jadi gagal terus gitu kan karena dia nggak bisa berkonsentrasi. Melihat Ling Er yang juga begitu tenang, Yuaneng pun menjadi tambah tak tenang karena dia merasa bahwa dirinya lah yang paling ketinggalan. Guru Shen yang melihat hal itu pun juga dibuat bangga tapi juga kaget ya oleh Zhao karena dia bisa masuk ke siklus surgawi tingkat 7 dalam berkultivasi namun tubuhnya belum mencapai batasnya. Padahal, dulu waktu pertama kali Guru Shen berlatih menyerap energi spiritual, tubuhnya hanya bisa bertahan sampai 7 siklus surgawi dan itu pun udah empot-empotan tuh. Mungkin bisa jadi karena peristiwa penculikan demi penculikan yang telah Zhao alami, jadinya hatinya jadi tegar dan mudah menjadi tenang. Tak berapa lama kemudian, datanglah salah satu utusan dari pengadilan kota yang meminta bantuan agar Guru Shen segera menuju ke bagian utara kota karena sedang ada masalah. Guru Shen pun kemudian langsung tahu kalau ini mungkin ada hubungannya dengan kekaisaran Dayue. Guru Shen kemudian meminta Ling Er dan Yuaneng untuk melanjutkan latihan sambil mengawasi Zhao yang koclok ini. Dia meminta agar Ling Er dan Yuaneng jangan sampai membiarkan Zhao membuat kesalahan itu. Mendengar kata itu dari Guru Shen, Yuaneng pun tak paham karena memang Guru Shen tak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata itu. Yuaneng berpikir mungkin dia disuruh untuk memukul atau menendang Zhao supaya kultivasinya terhenti agar tidak sampai ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Namun, Yuaneng malah semakin terkejut ketika Zhao sudah sampai ke tingkat 11 siklus surgawi. Tak sampai di situ saja, Zhao terus berkultivasi sampai ke tingkat 23 siklus surgawi. Dan di akhir latihan pertamanya itu, dia mencapai 39 siklus surgawi dan itu pun terhenti bukan karena tubuhnya sudah tak kuat. Namun dia sudah merasa lapar karena hari sudah mulai menjelang malam. Nah itu ya teman-teman, episode 1-3 Donghua The Strongest Male Hero Ever. Mungkin teman-teman udah banyak yang paham lah mengenai konsep energi spiritual di Donghua yang satu ini. Semua benda, bisa tumbuhan, bisa hewan yang ada di dunia ini bisa mengandung energi spiritual. Energi itu bisa dijadikan sebagai senjata ataupun pertahanan bagi praktisi bela diri yang mempelajarinya. Tapi syarat untuk menyerapnya ke dalam tubuh itu, tubuhnya harus kuat dulu. Terutama si praktisi harus tahu titik meridiannya masing-masing. Kalau mereka asal menyerap energi spiritual ke dalam tubuhnya, maka mereka akan meletak, duar. Maksudnya ya, mereka akan mengalami kerusakan di dalam tubuhnya dan tak akan bisa belajar bela diri energi spiritual lagi. Mungkin efek terparahnya mereka bisa hancur berkeping-keping. Dan sepertinya Donghua ini akan menjadi keren banget karena main karakternya itu si Zhao ya. Ini udah kelihatan sangat OP di awal, cuman dia nggak tahu kalau dia itu OP. Soalnya Guru Shen dan kedua kakak seperguruannya tak mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Walaupun belum ada adegan gelut bak-buk gitu ya. Di awal Donghua ini, Mimin yakin Donghua ini bakal seru banget untuk diikuti sampai tamat.
Nah, bagi teman-teman yang mau request donghua-donghua lainnya dibahas di channel ini, silahkan request lah di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Juga di-share gitu. Ya, di-share lah biar berkembang gitu channel ini. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Thank you. Bye-bye. Request film apapun juga boleh deh. Yang penting rame gitulah.